Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati juga Dr. Hanifuddin dan juga Ibu Khairatul Idawati MBD selaku penemu metode aksi Hanifidah. Dan tak lupa juga yang kami hormati dosen pengampu kita, dosen mata kuliah pembangunan ekonomi syariah, yakni Ustadzah Waqiatul Aqidah MBD, dan tak lupa juga kepada kedua orang tua kami yang selalu mendoakan kami. Izinkan kami di sini saya atas nama Muhammad Safi Sabani dan juga dengan rekan kami Siti Yu dan Agustin yang akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi syariah dalam perspektif Islam. Langsung saja, kami di sini sudah mempunyai peta konsep tentang pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Di sini yang pertama ada landasan intelektual budaya Islam dalam konsep pembangunan. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada masalah dalam pembangunan ekonomi yang sering muncul. Dan yang keempat ada sumber-sumber konsep pembangunan dalam perspektif Islam. Kami di sini akan menjelaskan tentang landasan intelektual dan juga tujuan. Yang pertama di sini ada tauhid. Sudah jelas bahwasanya tauhid itu tentang keesaan Allah. Allah itu ada gitu. Yang kedua ada rububiyah. Rububiyah itu ingin menekankan pentingnya makanan, nutrisi yang tepat dan perjuangan manusia untuk kesempurnaan. Yang ketiga ada khalifah. Jadi maksud khalifah adalah dipandang mengambil peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan secara khusus bertugas menjadi mengabdi pada Allah dan menyebarkan dampak lingkungan yang positif dalam Islam. Orang yang diharapkan menjadi pelindung yang komitmen untuk menghilangkan kerusakan dan mempromosikan keuntungan sosial, moral, politik, dan ekonomi. Sudah jelas bahwasanya khalifah. Jadi manusia diturunkan ke bumi ini atau diciptakan oleh Allah ini, kita itu disuruh menjaga bumi. Kita itu sebagai khalifahnya bumi dan menjaga khalifah bumi, dan kita dituntun untuk melakukan pekerjaan yang hal-hal yang positif. Yang keempat ada takziyah. Yang dimaksud takziyah di sini mengandung makna bahwa individu harus mampu menjalin hubungan dengan Tuhan, individu lain, alam, masyarakat, dan negara. Jadi sudah jelas bahwasanya takziyah itu bermakna kita itu harus mampu menjalin hubungan baik, entah itu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, untuk alam. Dan yang kelima ada konsep tanggung jawab. Di sini jelas bahwasanya mengacu pada bagaimana orang melihat peran mereka di akhirat, termasuk efeknya pada kehidupan mereka sekarang dan di masa depan. Sudah jelas bahwasanya kita ini sebagai manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab apa yang kita lakukan selama di dunia. Nanti kita ketika sudah menuju alam akhirat pasti kita sudah menemukan balasan yang sudah kita kerjakan di alam akhirat, begitu. Jadi di sini juga kemajuan ekonomi adalah gagasan yang relatif daripada gagasan mutlak. Sudah jelas bahwasanya pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam itu mengacu pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Menurut ekonom bahwasanya, dengan kata lain para ekonom menafsirkan konsep pembangunan ekonomi dengan menitik beratkan pada modernisasi kegiatan ekonomi seperti penyesuaian struktur, sektor, dan juga tradisional dengan mengatasi masalah ketidaksetaraan, kemiskinan, dan pengangguran. Jadi sudah jelas bahwasanya pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam itu lebih mengarah kepada biar tidak ada yang namanya ketidaksetaraan, kemiskinan, dan pengangguran dalam kehidupan masyarakat, begitu. Dan lanjut di sini ada yang namanya tujuan. Yang pertama itu ada memperkuat SDM atau sumber daya insani atau juga sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya manusia.
Yang kedua ada meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan hidup. Yang ketiga ada mengembangkan teknologi. Dan juga di sini ketika sudah ada tujuan, maka di sini akan juga ada yang namanya masalah dalam pembangunan ekonomi yang sering muncul. Di sini yang pertama ada kemiskinan penduduk. Sudah jelas bahwasanya ketika kondisi ekonomi yang tidak sejahtera atau ketidakmerataan, maka akan terjadi ketimpangan yang namanya kemiskinan penduduk atau kemiskinan dalam keluarga begitu. Yang kedua ada namanya pengangguran, sudah jelas. Yang ketiga ada ketimpangan distribusi. Sudah jelas bahwasanya ketika ekonomi tidak merata, atau contohnya kayak baksos, ketika sudah tidak merata atau ketimpangan distribusi, nanti orang yang kaya akan mendapatkan baksos dan orang yang miskin tidak akan mendapatkan baksos. Jadi begitu. Jadi dalam pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam ini ada tujuannya ini yang akan mengatasi dari masalah pembangunan ekonomi yang sering muncul. Jadi tujuannya di sini memperkuat SDM, meningkatkan produksi amal, meningkatkan taraf hidup, dan juga mengembangkan teknologi. Begitu. Baik, saya di sini Siti Yuliana Agustin akan menjelaskan dari peta konsep ini. Peta konsep ini terdiri dari bagaimana pengertian atau apa pengertian dari pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Dan yang kedua mengenai pembangunan ekonomi Islam dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir adalah konsep-konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah perkembangan jangka panjang dari kapasitas suatu negara untuk menciptakan berbagai produk dan layanan bagi warganya. Definisi Islam tentang pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan komoditas dan jasa, tetapi juga kualitas moral dan etika, serta keseimbangan antara tujuan saat ini dengan tujuan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai aspek terpenting dari strategi umum suatu negara atau suatu sistem ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pembangunan ekonomi ini biasanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam ini harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan ini tidak boleh hanya terikat atau berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi. Oleh karena itu, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam bentuk firman Allah, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama fikih. Yang terakhir adalah konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Di sini terdapat beberapa konsep pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu tauhid, rububiyah, khalifah, takziyah, dan konsep tanggung jawab. Konsep pembangunan ekonomi ini dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modernnya, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam yang ada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait
pengertian, pembangunan, dan konsep-konsep ekonomi Islam dalam perspektif Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi tadi, yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam. Yang pertama ada pemikiran Imam Al-Ghazali. Sisi menarik dari pemikiran beliau ini adalah pemikiran ekonominya, karena pemikiran beliau tentang ekonomi didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini dikarenakan pada masa itu orang-orang kaya dan para penguasa sangat sulit untuk menerima pendekatan menggunakan metode fikih atau filosofis. Hal ini pemikiran Al-Ghazali dituliskan ke dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulum Al-Din. Selanjutnya, pemikiran Al-Ghazali mengenai ekonomi Islam ini terdapat beberapa. Yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Yang kedua, aktivitas produksi. Dan yang ketiga, peran negara dan keuangan publik. Yang pertama adalah pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Beliau menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya aktivitas perekonomian yang berkembang dengan baik. Selanjutnya yaitu aktivitas produksi. Aktivitas produksi di sini beliau menjelaskan dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin, bahwa aktivitas produksi merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh manusia, termasuk dalam memproduksi barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran negara dan keuangan publik. Peranan negara, Imam Al-Ghazali ini memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peranan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Menurut beliau, Islam mengatur tentang pembagian tenaga kerja dengan jelas. Manusia diciptakan oleh Allah tidak ada yang sama. Setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam atas mekanisme pasar yang mendukung kebebasan individu dalam melakukan transaksi, karena Islam menempatkan kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Di sini ada gambar dari peta konsep yang terdiri dari gambar model pembangunan Ibnu Khaldun. Yang pertama terdapat G yang disebut negara, S disebut institusi, N disebut sumber daya insani, W disebut kekayaan, dan J keadilan, dan yang terakhir G huruf kecil yaitu pembangunan atau development. Negara di sini Ibnu Khaldun ada berpendapat bahwa negara adalah yang menjamin berlakunya syariah yang berfungsi sebagai instrumen bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya. Yang kedua yaitu institusi, yaitu membantu masyarakat menambah kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, dan perasaan kebersamaan. Yang ketiga yaitu sumber daya insani. Ibnu Khaldun sangat menitik beratkan pada peran manusia, sejalan dengan hal itu kesejahteraan dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kekayaan. Beliau menekankan peran investasi seraya menyatakan dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun atau bahkan disimpan. Dan yang terakhir adalah keadilan dan pembangunan. Pembangunan ini menurut beliau sangat penting karena kecenderungan normal dan masyarakat tidak ingin mandek, dan juga pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya unsur keadilan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam hingga pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun terkait dengan ekonomi Islam. Mungkin dari awal hingga akhir ada perkataan yang salah dari kami. Saya Siti Yuliana Agustin beserta dengan rekan kami Muhammad Syafi Syabani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.